Pernah mendengar tentang wilayah Patagonia? Wilayah Patagonia adalah sebuah kawasan geografis yang terletak di bagian selatan benua Amerika Selatan, yang sering disebut sebagai ujung dunia. Patagonia terkenal karena keindahan alamnya yang luar biasa, mulai dari landscape alamnya, serta iklimnya yang keras dan juga liar. Di sisi lain, Patagonia memiliki beberapa misteri seperti keberadaan manusia raksasa dan juga keberadaan dinosaurus. Apakah hal tersebut fakta atau cuma mitos belaka? Jadi, disimak videonya sampai habis karena kita akan membahasnya lebih jauh. Secara umum, Patagonia terletak di bagian selatan benua Amerika Selatan, yang membentang di wilayah dua negara yaitu Argentina dan Chili. Di utara, Patagonia berbatasan dengan pegunungan Andes bagian tengah dan wilayah Pampas Argentina. Di selatan berbatasan dengan Samudra Selatan, di barat berbatasan dengan Samudra Pasifik, dan di timur dengan Samudra Atlantik. Patagonia Argentina mencakup area sekitar 75% dari total wilayah Patagonia, dengan karakteristik utama berupa dataran luas, gersang, dan memiliki iklim kering. Patagonia Chili terletak di bagian barat dan lebih sempit dibanding bagian Argentina, dengan karakteristik utama berupa pegunungan, fjord, dan iklim yang basah. Secara fisik geografis, Patagonia dibagi menjadi 5 wilayah geografis, yaitu gurun, danau, glasier, fjord, dan kepulauan. Gurun Patagonia terletak di Patagonia, Argentina, yang membentang dari Sungai Colorado di utara hingga Tierra del Fuego di selatan. Gurun Patagonia merupakan gurun terbesar di Argentina dan menjadi salah satu gurun terbesar di dunia di luar kawasan tropis. Tidak seperti gurun yang kebanyakan berpasir, landscape gurun Patagonia didominasi oleh dataran rendah, berbatu, dan juga berangin. Tanah di gurun ini sangat kering dengan vegetasi berupa semak belukar dan rerumputan. Meskipun kering, gurun ini tetap mendukung kehidupan hewan unik seperti guanaco, armadillo, rea, dan kondor Andes. Danau Patagonia banyak ditemukan di kawasan pegunungan Andes di Patagonia, Argentina, dan Chili bagian utara. Danau-danau ini biasanya berasal dari lelehan gletser yang disebut sebagai danau glasial. Air danau ini sangat jernih dan berwarna kebiruan hingga hijau toska karena kandungan mineral glasial. Ciri khas danau ini dikelilingi oleh hutan dan pegunungan, dan sering menjadi tujuan favorit wisata alam dan ekowisata. Gletser Patagonia terletak di wilayah pegunungan Andes, terutama di Patagonia bagian barat. Gletser Patagonia merupakan kumpulan gletser terbesar di belahan bumi selatan di luar Antartika. Gletser ini terbentuk dari salju yang memadat selama ribuan tahun di puncak pegunungan Andes. Banyak yang kemudian mencair ke danau-danau besar yang menciptakan pemandangan danau yang indah. Wilayah Patagonia juga meliputi fjord, yang terletak di wilayah barat Patagonia Chili, terutama di wilayah Aysén dan Magallanes. Fjord adalah lembah yang terendam oleh air laut, yang terbentuk dari aktivitas gletser yang mengukir lembah curam lalu terisi air saat permukaan laut naik. Fjord terlihat sebagai teluk sempit dan panjang yang masuk ke daratan dengan tebing curam di kedua sisi. Wilayah Patagonia juga meliputi Kepulauan Patagonia yang tersebar di bagian selatan Patagonia, terutama di wilayah selatan Chili dan Argentina. Kepulauan Patagonia terdiri dari gugusan pulau kecil hingga besar, dan banyak di antaranya memiliki landscape berbatu, bergunung, dan berhutan lebat. Tierra del Fuego adalah pulau terbesar di Patagonia yang dibagi antara Argentina dan juga Chili, yang menjadi ujung paling selatan dari benua Amerika. Tierra del Fuego adalah gerbang menuju Antartika.
Kapal ekspedisi ke Antartika biasanya berangkat dari kota Ushuaia atau Puerto Williams. Ushuaia di Argentina adalah kota paling selatan di dunia. Ushuaia adalah kota yang tidak terlalu padat tetapi memiliki berbagai pemandangan indah. Selain Ushuaia, Chili juga memiliki kota terbesar di bagian selatannya yaitu Punta Arenas. Menariknya, Chili juga memiliki kota yang secara teknis lebih selatan dari kota Ushuaia di Argentina. Kota tersebut adalah Puerto Williams, yang menjadi pusat penelitian dan militer Chili di wilayah selatan. Terra del Fuego dinamai oleh Ferdinand Magellan, seorang penjelajah Portugis, saat melakukan ekspedisi pada tahun 1520. Pada saat berlayar, ia melihat banyak api di tepi pantai yang dibuat oleh penduduk asli. Lalu, ia menamakan daerah tersebut sebagai Terra del Fuego atau Tanah Api. Magellan adalah orang Eropa pertama yang mencatat Patagonia dalam catatan pelayarannya saat mencari jalur ke wilayah Asia. Ia menemukan Selat Magellan yang kini dinamai sesuai namanya. Magellan menyebut penduduk asli pada saat itu sebagai Patagones, yang konon berasal dari kata pata yang berarti kaki, karena ia melihat kaki penduduk asli yang berukuran besar. Dari sinilah asal-usul nama Patagonia. Banyak yang mengira bahwa penduduk asli yang ditemukan Magellan adalah manusia raksasa. Tetapi menurut banyak sejarawan, cerita tentang manusia raksasa Patagonia adalah hasil dari mitos dan imajinasi. Suku asli yang dimaksud kemungkinan besar adalah Tehuelche, yang memang bertumbuh tinggi dibandingkan orang Eropa pada saat itu. Tetapi mereka bukan ras raksasa. Tapi sayangnya banyak dari penduduk asli tersebut yang tersingkirkan. Hal ini terjadi pada abad ke-19 ketika pemerintah Argentina dan Chili mulai mengklaim dan mengkolonisasi wilayah Patagonia, yang menyebabkan pengusiran dan pemusnahan banyak masyarakat adat, seperti dalam kampanye militer Conquista del Desierto yang dilakukan oleh Argentina. Saat ini, komunitas penduduk asli Tehuelche yang masih bertahan berada di wilayah Patagonia, Argentina. Menurut sensus penduduk Argentina tahun 2010, terdapat lebih dari 6.000 orang yang mengidentifikasi diri sebagai bagian dari kelompok Tehuelche. Tetapi yang masih mempertahankan bahasa dan tradisi aslinya lebih sedikit lagi. Kisah menarik lain dari Patagonia adalah keberadaan dinosaurus. Jadi dulunya Patagonia terbentuk sebagai bagian dari benua Super Gondwana yang terbentuk sekitar 500 juta tahun yang lalu. Selama era Mesozoikum sekitar 250 hingga 65 juta tahun yang lalu, pergerakan linteng tektonik menyebabkan Andes terangkat di sepanjang tepi barat Amerika Selatan, yang kemudian menciptakan bentang alam pegunungan di wilayah barat Patagonia. Selama masa ini, Patagonia merupakan wilayah dengan iklim yang hangat dengan beragam landscape padang hutan, sungai, dan danau purba, yang sangat cocok untuk kehidupan dinosaurus. Berdasarkan penemuan yang dilakukan oleh tim paleontolog Argentina seperti Jose Bonaparte, ada beberapa jenis dinosaurus yang ditemukan di Patagonia, seperti Argentinosaurus, yang merupakan salah satu dinosaurus terbesar yang hidup di zaman Kapur awal sekitar 95 juta tahun yang lalu. Argentinosaurus adalah jenis sauropoda yang merupakan pemakan tumbuhan yang diperkirakan memiliki panjang sekitar 30-40 meter dengan berat yang mencapai 100 ton. Terdapat juga spesies pemangsa seperti Giganotosaurus yang merupakan pemangsa raksasa zaman Kapur awal sekitar 97 juta tahun yang lalu. Giganotosaurus adalah jenis theropoda yang merupakan karnivora yang memiliki panjang sekitar 13 meter dan lebih besar dari T-Rex. Selain itu, terdapat juga Patagotitan majorum yang hidup pada zaman Kapur akhir sekitar 100 juta tahun yang lalu. Patagotitan majorum adalah jenis sauropoda yang memiliki berat sekitar 70 ton.
Dinosaurus di Patagonia punah sekitar 66 juta tahun yang lalu, bersamaan dengan dinosaurus di seluruh dunia. Dalam peristiwa kepunahan massal yang disebut oleh KPG, yang disebabkan oleh tabrakan asteroid, aktivitas vulkanik, dan perubahan iklim global. Pada zaman Pleistosen sekitar 2,5 juta sampai 11.000 tahun yang lalu, Patagonia tertutup oleh gletser besar. Proses erosi glasial kemudian membentuk danau-danau besar dan fjord seperti yang terlihat sekarang. Patagonia kini adalah wilayah yang terkenal dengan konservasi alam dan ekowisata. Wilayah ini tetap jarang penduduknya dan dianggap sebagai salah satu tempat terakhir yang masih liar di bumi. Jadi begitulah pembahasan kita pada video kali ini tentang wilayah Patagonia. Dan semoga menambah wawasan kalian tentang wilayah ini. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di next video. And see ya.